Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'as sujud. Al-Baqarah ayat 125. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim tempat salat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifina, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumahku untuk ditempati orang-orang yang tawaf, wal 'akifina, dan untuk orang-orang yang i'tikaf, war ruk'as sujud, dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Dari ayat di atas sangatlah dianjurkan bagi kita kaum muslimin muslimat untuk beriktikaf, terutama di bulan Ramadan ini. Lebih-lebih 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Iktikaf dapat menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik. Dengan cara bagaimana? Yaitu memperbanyak melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah bisa sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah duha, atau sholat sunnah lail, atau sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Dan juga memperbanyak tilawah Al-Quranul Karim. Marilah kita di bulan Ramadan ini memperbanyak, berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, karena sejatinya teman kita kelak di alam kubur adalah Al-Quranul Karim. Selanjutnya yaitu memperbanyak doa dan zikir, bermunajat kepada Sang Khalik. Pemirsa Kultum Pintu Langit Universitas Bojonegoro yang dirahmati Allah. Dengan iktikaf tentunya seseorang dapat mengintrospeksi dirinya sendiri dengan mengingat dosa-dosa yang telah diperbuat dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan kedua kalinya. Barang siapa yang beriktikaf di bulan Ramadan, lebih-lebih di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Malaikat memohonkan ampun atas segala dosa-dosanya. Iktikaf juga bisa menjadi jembatan untuk bisa sampainya kepada malam Lailatul Qadar. Iktikaf juga bisa menjauhkan kita dari api neraka, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang beriktikaf 1 hari karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan jarak antara dirinya dengan api neraka sejauh 3 parit. Setiap parit sejauh jarak timur dan barat. Masya Allah, begitu jauhnya antara neraka dengan diri kita. Hadis riwayat Tabrani, disahkan oleh Imam Hakim. Betapa sangat dianjurkan iktikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini. Sangat beruntunglah orang-orang yang melakukan iktikaf pada bulan Ramadan ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang beriktikaf antara maghrib dengan isya,
dengan tidak berbicara kecuali melakukan sholat dan membaca Al-Quran, maka Allah berhak mendirikan istana di surga untuk mereka yang beriktikaf. Pemirsa Kultum Pintu Langit Universitas Bojonegoro yang berbahagia, sebagaimana amalan ibadah lainnya, orang yang beriktikaf harus memenuhi rukun dan syarat-syarat iktikaf. Apa saja rukun-rukun syarat iktikaf? Yaitu satu, niat. Nawaitu an i'tikafa fi hadal masjidi lillahi ta'ala. Yang kedua, berdiam diri di dalam masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah dalam sholat. Sedangkan yang ketiga yaitu masjid. Yang keempat adalah orang yang i'tikaf. Selanjutnya yaitu syarat-syarat i'tikaf. Syarat-syarat i'tikaf yaitu harus beragama Islam. Yang kedua, harus berakal sehat. Sedangkan yang ketiga, suci dari hadas. Artinya, tidak sahlah iktikaf seseorang jika tidak melakukan dan tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun di atas tadi. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selain dari rukun dan syarat-syarat iktikaf, ada 9 perkara yang bisa membatalkan iktikaf, yaitu berhubungan badan antara suami istri. Kedua, mengeluarkan sperma. Sedangkan yang ketiga yaitu mabuk yang dengan disengaja. Yang keempat, murtad. Yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Sedangkan yang ketujuh yaitu keluar dari masjid tanpa ada alasan. Yang kedelapan, keluar dari masjid untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Yang kesembilan, keluar dari masjid disertai alasan hingga beberapa kali, yang mana keluarnya itu karena keinginan sendiri, bukan karena mudarat. Sekian kultum pada sore hari ini. Marilah kita di akhir bulan Ramadan ini berlomba-lomba untuk beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diparingi sehat agar kita bisa fokus untuk beribadah kepada Allah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.